Cerita horor memang banyak peminatnya, teman-teman. Contohnya di salah satu video yang akan kita bahas, beliau baru mengupload 2 video saja, tetapi view-nya sudah mencapai ribuan. Seperti apa cara pembuatan videonya dan seperti apa channel referensinya? Yuk kita bahas di video kali ini. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Dini Marliani, channel yang berbagi banyak ide konten untuk menghasilkan uang dari internet. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, langsung aja klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan ide konten selanjutnya. Oke, kita langsung masuk ke step yang pertama, yaitu membedah channel referensi. Kali ini saya berada di salah satu channel dengan nama Spookaholic. Di sini memang channelnya belum monetisasi, teman-teman, baru 127 subscriber. Kenapa belum monetisasi? Bisa jadi karena beliau jarang upload, teman-teman. Yang mana kita tahu kalau di media sosial konsisten itu kunci utama. Di sini kita bisa lihat beliau itu terakhir upload di 7 bulan yang lalu, teman-teman. Nah, seandainya beliau mengkonsistenkan cara atau mengisi channelnya dengan cerita horor seperti ini, teman-teman, tentunya beliau akan cepat sekali untuk monetisasi. Kenapa saya yakin seperti itu? Karena saya melihat dari jumlah view-nya, teman-teman. Ya, beliau baru pertama kali upload saja sudah mendapatkan 4,8 ribu kali ditonton. Nah, sedangkan di sini channel video satunya telah ditonton sebanyak 7.100 kali ditonton. Artinya ini beliau sudah menemukan pasarnya, teman-teman. Tinggal beliau konsistenkan saja. Nah, nanti teman-teman silahkan cek videonya. Kita akan buat seperti ini, teman-teman, karena untuk cerita horor memang sangat banyak peminatnya dan tentunya sangat menarik. Oke, nanti teman-teman silahkan main ke channelnya, teman-teman lihat videonya ya. Di sini saya tidak akan klik, saya langsung membuat videonya. Kita langsung masuk ke step selanjutnya, teman-teman, yaitu mencari bahan kontennya. Nah, untuk mencari bahan kontennya, kita akan menggunakan ChatGPT. Teman-teman silahkan ketikkan saja di Chrome chat.openai.com. Nah, di sini saya memberikan perintah kepada ChatGPT, buatkan 5 judul tentang cerita horor. Maka ChatGPT membuatkan kita sekitar 5 cerita, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa buat rutin ya. Kalau misalkan teman-teman mengetikkan 100 judul, maka ChatGPT akan memberikan kita 100 judul. Saya di sini mengetikkan 5 atau requestnya 5 untuk perbandingan ya, teman-teman, atau untuk memilih salah satu di antara 5 judul ini. Nah, saya pilih yang nomor 1, teman-teman. Saya ketikkan kembali di sini, tuliskan cerita lengkap tentang Whisper in the Shadow. Nah, ChatGPT akan membuatkan kita sebuah cerita horor, teman-teman. Di sini ada beberapa paragraf, sekitar 10 paragraf ya, kalau kurang lebih 10 paragraf. Nah, ini teman-teman sebenarnya bisa langsung pakai. Tapi kalau saya rubah dulu ke paraphrasir. Nah, paraphrasir yang kita gunakan adalah Quillbot. Agar apa? Agar teks yang kita dapatkan dari ChatGPT tadi dirubah menjadi teks yang baru tetapi memiliki makna yang sama. Nah, teman-teman silahkan copy saja ya. Teman-teman copy seperti biasa, teman-teman copy, lalu teman-teman masuk ke quillbot.com, teman-teman paste di sini ya, di sebelah kiri, lalu teman-teman klik paraphrase. Nanti akan muncul di sebelah kanannya. Ini adalah kalimat yang baru. Setelah itu teman-teman pilih salin atau copy full text. Teman-teman copy, lalu teman-teman bisa simpan di notepad seperti ini. Nah, ini sudah saya paraphrasir semua, teman-teman, dari ChatGPT tadi. Jadi sudah menjadi sebuah paragraf baru dengan makna yang sama. Setelah itu teman-teman rubah atau teman-teman buat voice overnya. Teman-teman silahkan copy. Saya di sini menggunakan Eleven Labs. Ya, di sini elevenlabs.io. Saya nggak login, teman-teman, tapi saya membuat voice overnya di bagian depannya saja. Nah, teman-teman kalau mau login silahkan ya. Saya tidak login.
Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa pilihan suara yang bisa teman-teman pilih. Nah, di sini saya contohkan pakai yang Daniel, bebas ya teman-teman sebenarnya. Teman-teman silahkan copy satu persatu teks yang ini, lalu teman-teman klik download di bagian sini. Nah, saya sudah merubah teman-teman teks yang ada di notepad ini menjadi sebuah voice over. Sekarang kita langsung masuk ke step selanjutnya, yaitu pembuatan videonya. Saya sekarang berada di Canva. Kenapa saya pakai Canva? Karena Canva ini mudah teman-teman buat pemula seperti kita. Nah, kita pilih yang ukuran thumbnail YouTube karena kita akan buat video panjang. Saya klik teman-teman thumbnail YouTube-nya. Di sini kita akan buat yang sangat-sangat simple sekali. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, dan saya akan buatkan dalam versi yang sangat mudah. Untuk Canva sendiri, pastikan teman-teman berada di jaringan yang stabil dan harus memiliki kuota. Oke, kita akan ke bagian elemen. Sebelah kiri ini ada elemen. Teman-teman ketikkan saja misalkan horor. Kita akan mencari background yang bertemakan horor, teman-teman. Nah, di sini ada foto. Ya, teman-teman klik saja. Coba saya terangkan sebentar layarnya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa pilih. Misal saya mau pilih yang ini random aja ya teman-teman, yang ini misalkan. Lalu kita klik kanan dan kita pilih tetapkan gambar sebagai latar belakang. Kalau sudah, kita ke bagian teks. Di sini ada tulisan teks. Teman-teman pilih tambahkan judul dan teman-teman berikan judul sesuai dengan judul yang ada di ChatGPT tadi. Tadi judulnya yang Whispers in the Shadow. Saya copy, lalu saya paste di sini. Kita bisa juga rubah warnanya. Biasanya kalau yang horor itu warna merah. Sebentar, kita coba. Ini jaringannya agak susah teman-teman, jadi harap maklum kalau misalkan agak-agak loading ya. Terus di sini teman-teman silakan cari. Saya lupa namanya, tapi ada salah satu teks yang dia itu bertemakan horor. Nah, coba saya cari dulu nama teksnya ya teman-teman. Saya ke bagian sini, coba saya akan cari dulu nama teksnya. Nah, misal ini nama teksnya Jeepers. Nah, sini kita akan pilih teman-teman. Nah, ini ya. Saya copy seperti ini. Nah, ini tinggal kita perbesar saja. Oke. Nah, yang ini saya hapus teman-teman karena tadi saya mau lihat teksnya ya, nama teksnya apa. Jadi saya akan hapus kembali. Setelah itu kita masuk ke unggahan. Kita akan unggah voice-nya atau audionya. Teman-teman ke bagian audio. Teman-teman pilih unggah file dan teman-teman masukkan voice over yang sudah teman-teman download dari Eleven Labs tadi. Nah, ini sudah saya beri nama ya, urut 1 sampai 11. Dan untuk backsoundnya ini saya ambil dari YouTube Library. Teman-teman silahkan ketikkan saja Devil's Organ. Ini cocok banget buat cerita-cerita horor, teman-teman silahkan digunakan. Bebas copyright ya tentunya, karena kita mendownload dari YouTube studionya langsung. Ini saya blok dan saya klik open. Oke, ini proses penguploadan teman-teman. Teman-teman silakan klik di sini ya. Di sini ada tampilkan halaman. Teman-teman klik saja seperti ini. Agar apa? Agar lebih mempermudah kita dalam proses pembuatan videonya atau pengeditan videonya, teman-teman. Nah, kita bisa perhatikan di sini teman-teman. Kita cek terlebih dahulu. Karena kan Canva ini bukan aplikasi editing video ya. Jadi tentunya kita harus melakukan pengaturan-pengaturan dan tentunya kita harus lebih teliti. Nah, di sini teman-teman saya klik gambarnya. Teman-teman bisa lihat di bagian atas ini kan ada 5 detik ya, 5.0 DTK. Sedangkan voice overnya, satu voice over itu durasinya 0.19 detik. Jadi kita harus panjangkan terlebih dahulu gambar ini teman-teman. Caranya teman-teman tinggal klik saja edit waktu. Lalu teman-teman perpanjang sampai 19 detik sesuai dengan voice over yang ada di sebelah kirinya. Kalau sudah, teman-teman tinggal masukkan voice overnya. Teman-teman cukup klik saja seperti ini. Nah, nanti otomatis akan masuk ke bagian bawah. Lalu bagaimana Mbak untuk voice over kedua sampai voice over ke 11?
Nah, ini teman-teman silakan copy saja yang ini ya. Di sini ada titik 3, teman-teman klik, teman-teman duplikat saja. Karena kan durasinya sama ya, 19 detik semua. Teman-teman duplikat sampai 11 kali atau sampai 10 kali ya, karena yang di depannya sudah kita isi. Lalu kita klik yang nomor 2, kita pilih yang voice over kedua. Nah, kita klik video atau gambar yang ketiga, kita klik voice over yang ketiga. Begitu selanjutnya. Nah, kenapa di sini saya membuat gambarnya sama, teman-teman? Di sini saya buat gambarnya sama, teman-teman, karena biar lebih mudah ya. Karena kan memang tadi aplikasi ini bukan untuk aplikasi editing video. Jadi saya ambil cara mudahnya saja, teman-teman. Oke, ini sudah kelima. Sekarang kita klik yang ke-6, kita masukkan voice over yang ke-6. Nah, seperti ini teman-teman. Di video 1 atau gambar 1 ini untuk voice over ke 1, 2 gambar kedua untuk voice over kedua dan selanjutnya. Setelah itu kita bisa menambahkan di sini ada namanya tadi sound. Nah, kita klik saja backsoundnya. Kita klik. Ya, nanti otomatis langsung masuk ke bagian bawahnya. Ini kita tarik ke sebelah kiri ya, teman-teman. Kita tes, teman-teman. Kalau misalkan suaranya tabrakan, maka untuk suara backsoundnya ini kita perkecil di bagian sini. Ya, kita perkecil. Jadi jangan sampai suara dari voice over dan backsoundnya ini tabrakan, teman-teman. Jadi kita cek di sebelah sini. Teman-teman bisa preview di bagian kanan atas. An unsettling tradition persisted among the locals of the sleepy town of Ravens Hollow, which Oke, seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman mau menambahkan efek-efek partikel seperti itu, teman-teman bisa ke bagian elemen. Teman-teman ketikkan saja di sini partikel api, gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah, teman-teman bisa klik bagikan di pojok kanan atas. Teman-teman pilih unduh. Pastikan jenis filenya itu MP4. Lalu teman-teman pilih semua halaman dan teman-teman klik unduh. Nah, jika sudah diunduh, maka hasilnya seperti ini, teman-teman. An unsettling tradition persisted among the locals of the sleepy town of Ravens Hollow, which was tucked away between old hills and thick forests. They talked of whispers in the shadows, an enigmatic occurrence that rattled the village every 10 years. An unsettling tradition persisted among the locals of the sleepy town of Ravens Hollow, which was tucked away between old hills and thick forests. They talked of whispers in the shadows, an enigmatic occurrence that rattled the village every 10 years. An unsettling tradition persisted among the locals of the sleepy town of Ravens Hollow, which was tucked away between old hills and thick forests. They talked of whispers in the shadows, an enigmatic occurrence that rattled the village every 10 years. An unsettling tradition persisted among the locals of the sleepy town of Ravens Hollow, which was tucked away between old hills and thick forests. They talked of whispers in the shadows, an enigmatic occurrence that rattled the village every 10 years. An unsettling tradition persisted among the locals of the sleepy town of Ravens Hollow, which was tucked away between old hills and thick forests. They talked of whispers in the shadows, an enigmatic occurrence that rattled the village every 10 years. An unsettling tradition persisted among the locals of the sleepy town of Ravens Hollow, which was tucked away between old hills and thick forests. They talked of whispers in the shadows, an enigmatic occurrence that rattled the village every 10 years. An unsettling tradition persisted among the locals of the sleepy town of Ravens Hollow, which was tucked away between old hills and thick forests. They talked of whispers in the shadows, an enigmatic occurrence that rattled the village every 10 years. An unsettling tradition persisted among the locals of the sleepy town of Ravens Hollow, which was tucked away between old hills and thick forests. They talked of whispers in the shadows, an enigmatic occurrence that rattled the village every 10 years.
An unsettling tradition persisted among the locals of the sleepy town of Ravens Hollow, which was tucked away between old hills and thick forests. They talked of whispers in the shadows, an enigmatic occurrence that rattled the village every 10 years. An unsettling tradition persisted among the locals of the sleepy town of Ravens Hollow, which was tucked away between old hills and thick forests. They talked of whispers in the shadows, an enigmatic occurrence that rattled the village every 10 years. An unsettling tradition persisted among the locals of the sleepy town of Ravens Hollow, which was tucked away between old hills and thick forests. They talked of whispers in the shadows, an enigmatic occurrence that rattled the village every 10 years.